15. Ketika dirinya diangkat menjadi Presidir Artama Karya Group, Choki sebenarnya sudah membayangkan kalau kerjanya nanti akan menjadi lebih mudah karena bisa dibantu dan dikerjakan oleh para stafnya, alias dia akan punya banyak waktu untuk ongkang-ongkang kaki dibanding sebelumnya saat menjadi karyawan bawahan yang memang super sibuk. Tapi kenyataan yang dia alami Choki malah sebaliknya. Di awal kerjanya sebagai pucuk pimpinan justru membuatnya dituntut untuk bekerja ekstra keras, hingga tak kenal waktu. Seperti hari ini, asisten Choki sudah memberi setumpuk dokumen penting yang harus dibacanya satu persatu. Susunannya sudah diatur sedemikian rupa oleh Susan, harus dibaca urut dan tidak boleh ada satupun yang hanya dibaca sepintas, karena dokumen tersebut berkenaan dengan perjanjian dengan berbagai pihak terkait. Satu lagi masalahnya bagi Choki, semua dokumen itu harus dibacanya tuntas hari ini juga. Baru saja selesai membaca sebuah dokumen, Choki merasa matanya sudah mulai terasa sepet dan mulutnya pun mulai menguap. Melihat gelagat atasannya, Susan geleng-geleng kepala. Awas Choki, jangan sampai ada yang terlewat membacanya, karena kalau kamu asal tanda tangan dokumen tanpa tahu pasti isinya bisa fatal loh. Usik Susan coba mengingatkan Choki. Iya, tenang saja, aku pasti baca semuanya dengan teliti. Tapi, seandainya tidak selesai hari ini, bisa aku lanjutkan besok, kan? Karena aku bukan hanya membaca, tapi harus mempelajari, jadi perlu banyak waktu. Gimana sih, Choki? Kan tadi sudah aku beritahu, kalau semua dokumen itu harus dibaca selesai hari ini juga, karena semua dokumen itu sifatnya urgen. Tadi aku pikir bisa melakukannya, tapi baru baca sedikit saja aku kok sudah mengantuk, padahal dulu aku suka sekali membaca buku, khususnya buku-buku filsafat kesukaanku. Setelah bekerja waktuku banyak sekali tersita, jadi tidak punya waktu untuk membaca buku. Baru aku sadar kalau membaca itu kegiatan positif yang memang harus terus-menerus dilakukan, kalau tidak ya seperti yang aku alami sekarang, cepat bosan dan mengantuk. Aku enggak terima alasan ya. Teruslah membaca, Choki. Mesti selesai hari ini juga, karena besok ada agenda lain yang harus kamu lakukan. Choki mengembuskan napasnya perlahan, baru kemudian melanjutkan kembali membaca satu persatu dokumen di atas mejanya, sambil melawan rasa kantuk yang makin lama dia membaca, rasa kantuknya pun makin tak bisa ditahan. Saat Choki mulai serius membaca, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Rupanya panggilan dari Rosa. Susan yang berada dalam ruangan itu langsung melirik ke arah Choki dengan perasaan tidak senang, saat dia menjawab panggilan dari sahabatnya. Halo, Choki, lagi sibuk enggak, nih? Kalau buat kamu, sesibuk apapun akan aku sempetin, Rosa. Serius nih, Choki, kalau kamu masih sibuk nanti aku telepon lagi, enggak apa-apa kok. Enggak, aku enggak sibuk. Lagi duduk santai saja nih di kantor. Oh, kamu udah masuk kerja. Kalau enggak kerja aku bisa punya uang dari mana? Mau kamu melihat aku jadi orang kere seumur hidup? Maksudku, setelah kejadian tragis yang kamu alami masa kamu enggak minta izin libur, atau ambil cuti tahunan, untuk menenangkan diri gitu. Justru sebaliknya, kalau berdiam diri di rumah aku malah banyak pikiran. Dengan bekerja pikiranku bisa fokus ke hal lain, sehingga aku bisa sejenak melupakan masalah. Kamu tahu kan, masalah itu harus dihadapi, bukan malah dihindari. Terserah kamu deh, Choki, mendengar kamu baik-baik saja aku sudah senang. Terus aku nelepon ini karena aku ingin mengundang kamu untuk hadir di acara ulang tahunku hari ini. Kamu bisa datang, kan? Iya bisa dong, Sa. Kan udah aku bilang, kalau buat kamu apa sih yang enggak bisa? Beneran datang ya, karena nanti aku ingin mengenalkan kamu ke salah satu temanku, cantik lo orangnya. Via sih lewat, hehehe. Wah kebetulan, nih, aku mulai gersang, kamu memang sahabatku yang paling the best pokoknya. Saat Choki masih asyik menelepon, Susan berdeham keras untuk mengingatkan Choki masih ada kerja yang harus diselesaikannya. Melihat mata Susan yang memicing ke arahnya, untuk menunjukkan rasa tidak senangnya, Choki buru-buru mengakhiri telepon dari Susan. Barusan sahabatku nelepon, aku diundang ke pesta ulang tahunnya, jelas Choki walaupun Susan tidak bertanya siapa yang meneleponnya. Waktu baca dokumen bukan main mengantuknya kamu,
Choki, tapi saat terima telepon langsung seger dan lumayan lama juga tuh. Kayaknya aku memang tidak bisa menyelesaikan baca semua dokumennya hari ini, Susan, karena tidak lama lagi aku harus pergi ke pesta ulang tahun temanku. Aku janji besok akan aku selesaikan membaca semuanya. Oke ya, Susan, jangan suka menunda-nunda pekerjaan, Choki, karena itu hanya akan memberatkanmu, nasihat Susan. Iya, Susan, kali ini saja. Karena yang berulang tahun ini sahabat terbaikku dan orang yang paling peduli di saat aku susah. Ya udah, kalau begitu aku temani. Apa kamu mau ikut? Untuk apa? Aku kan bodyguardmu, aku berhak memastikan keselamatanmu, Choki. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Suka tidak suka aku harus menemani kamu ke pesta ulang tahun temanmu. Choki sebenarnya merasa tidak keberatan kalau Susan ingin ikut dengannya kalau semata-mata Rosa merayakan ulang tahun, cuma yang membuatnya keberatan adalah Rosa juga ingin mengenalkan dirinya pada seorang wanita cantik. Coba bayangkan kalau Choki ingin merayu wanita itu sedangkan Susan yang mengatasnamakan dirinya sebagai bodyguard ada di sampingnya, pastilah Choki tidak bisa melakukannya. Selama perjalanan menuju restoran tempat berlangsungnya pesta ulang tahun Rosa, Choki dan Susan lebih banyak berdiam diri dibanding sebelumnya, bahkan Susan tidak seperti biasanya memandu mobil dengan kecepatan di atas rata-rata, Choki sampai ngeri dibuatnya hingga dia memejamkan mata. Melihat perubahan pada diri Susan, membuat Choki bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan keinginannya pergi ke pesta ulang tahun seorang teman? Atau Susan berpikir dia mengarang-ngarang cerita agar bisa pergi dari pekerjaannya, sehingga dia ingin mengantarnya sampai tujuan. Sampai di tempat tujuan, di depan sebuah restoran ternama seperti yang diberitahu Rosa, Susan menghentikan mobilnya. Aku tidak jadi menemanimu sampai ke dalam, aku harus kembali ke kantor, ucap Rosa wajahnya terlihat tegang. Kenapa kamu jadi berubah pikiran? Bukankah tadi kamu bilang ingin memastikan keselamatanku? Setelah kupertimbangkan lagi aku lebih dibutuhkan di kantor, apalagi tadi dokumen-dokumen yang belum selesai kamu baca itu masih di atas meja, bahaya kalau ada orang lain yang membacanya. Oh, iya, betapa cerobohnya aku, maaf ya Susan. Choki pun membiarkan Susan pergi meninggalkannya, dia memerhatikan mobil yang dibawa Susan kembali dibawa secara cepat seperti yang tadi dilakukannya. Pasti Susan marah karena aku tidak selesai mempelajari dokumen yang sudah diaturnya, gumam Choki dengan perasaan bersalah. Bersambung 16. Happy birthday, Rosa. Semoga panjang umur ya, ucap Choki saat bertemu Rosa di dalam restoran. Thanks ya Choki. Balas Rosa menyambut kedatangan Choki dengan hangat di pesta ulang tahunnya. Saat Choki memerhatikan dengan seksama penampilan Rosa, dia cukup kagum melihat Rosa dengan riasan minimalis tampak lebih cantik dari biasanya, meskipun penampilannya masih jauh dari kata mewah atau glamor. Sangat berbeda jika Rosa harus dibandingkan dengan Susan yang memang sejak kecil hidup di lingkungan dan keluarga elit. Aku punya kado buatmu nih, Sa, terima ya. Ucap Choki sambil menyerahkan sebuah kotak yang dibalut kertas kado berwarna merah cerah dan terdapat tulisan Happy Birthday pada desainnya. Ya ampun Choki, repot-repot pakai ngasih kado segala. Kamu datang aja aku sudah senang kok, ucap Rosa sambil menerima kado berbentuk mungil itu dari tangan Choki. Tapi maaf ya kalau nanti kadonya itu tidak sesuai dengan keinginanmu, ungkap Choki dengan nada merendah. Apapun isinya, aku akan merasa senang kok, dan pastinya akan aku simpan dengan baik hadiah pemberianmu ini. Makasih ya, Choki, ucap Rosa menerima kado dari Choki dengan senyum sumringah, demikian pula kado dari para sahabatnya yang lain termasuk dari salah satu pengagum Rosa yang bernama Panji. Ayo Choki ikut aku ingin menepati janjiku mengenalkan kamu dengan beberapa temanku, siapa tahu salah satunya ada yang bisa membuat kamu tertarik, biar kamu cepat dapat pengganti via gitu. Hehehe, canda Rosa sambil mengajak Choki masuk ke dalam ruang VIP restoran yang sudah beberapa hari lalu di booking Rosa. Choki hanya tersenyum mengikuti langkah Rosa dengan hati cukup berdebar dan merasa penasaran dengan rupa wanita yang akan dikenalkan Rosa kepadanya. Hei, sis. Ini aku mau mengenalin sahabatku, ganteng kan orangnya. Hehehe, ucap Rosa dengan santai pada 3 orang gadis yang sedang duduk di dalam ruang VIP.
Ketiganya tampak cantik sesuai dengan ekspektasi Choki. "Hai, kenalin aku Choki," ucap Choki sambil menyalami satu persatu ketiga gadis teman Rosa itu yang memakai riasan make up masa kini yang membuat wajah mereka jadi mungil seperti boneka. Mereka pun menyambut perkenalan Choki dengan ramah. Setelah saling memperkenalkan nama, ketiganya tampak mulai memerhatikan penampilan Choki dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Merasa diperhatikan oleh ketiga gadis cantik di depannya, Choki sedikit membusungkan dada agar tampak terlihat gagah dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Tidak ada yang salah pada dari diri Choki sebenarnya, berkulit putih, bertubuh tinggi dan memiliki wajah good looking dengan senyum yang cukup manis. Tapi ketiga wanita itu malah fokus pada jas abu-abu yang digunakan oleh Choki. Benda yang menempel di tubuh lelaki berambut ikal itu tampak terkesan lusuh dan murahan, membuat ketiga gadis itu ilfil untuk mengenal Choki lebih jauh. "Gimana, sis? Ada yang mau temanin Choki ngobrol, enggak?" tanya Rosa kepada ketiga temannya itu. "Maaf ya, Rosa, lain kali aja deh, soalnya sekarang kami ada hal penting yang sedang kami bincangkan." "Iya kan, sis?" ucap salah satu wanita Rosa yang memakai kotak lens berwarna biru, seperti mata kucing Angora, yang diiyakan oleh kedua temannya. Choki yang diam-diam mengamati dan membaca pikiran ketiga gadis itu justru merasa beruntung tak ada satupun di antara mereka yang mau dekat dengannya, karena mereka itu ternyata pemilih dalam berteman dan juga tipe-tipe gadis seperti Via, seorang pesolek yang segalanya distandarkan berdasarkan uang dan penampilan, alias materialistik. "Sorry ya Choki," ucap Rosa merasa tidak enak hati dengan Choki karena dia sudah berjanji ingin mengenalkannya pada salah satu teman wanitanya. Tapi sayangnya tak satu pun di antara mereka yang tertarik dengan Choki. "Santai aja kali, Sa. Aku lo enggak apa-apa. Kalau gitu sekarang kamu ambil cemilan dan minuman sepuasnya ya Choki. Enggak apa-apa kan kalau aku tinggal sebentar, karena aku mau ke depan menyambut teman-temanku yang baru datang." "Iya enggak apa-apa, silakan saja." Sepeninggal Rosa, Choki menyibukkan diri menikmati aneka panganan beserta minuman yang tertera di atas meja dan sama sekali dia tidak merasa minder karena tidak ada seorang pun yang mau mengajaknya ngobrol. Sebaliknya belakangan ini Choki selalu belajar bersifat positif jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Saat acara dimulai semua tamu berdiri menghadap ke arah Rosa yang tampak bahagia di hari ulang tahunnya. Setelah acara tiup lilin dan potong kue, teman-teman Rosa yang hadir meminta Rosa membuka kado pemberian dari lelaki ganteng yang menjadi peminat fanatiknya. "Ayo dong Rosa, buka kadonya Panji," ucap seorang gadis bertubuh tambun yang berdiri persis di hadapan Rosa. Lelaki berotot dan berwajah ganteng yang bernama Panji itu pun disuruh ke depan oleh tamu yang hadir untuk menemani Rosa membuka kado pemberiannya. "Apa sih ini, Panji, kok besar banget kadonya?" bisik Rosa di samping Panji yang jas dan penampilannya tampak berkelas dan menarik hati semua wanita yang ada di sana, berbanding terbalik dengan Choki yang berpenampilan biasa-biasa saja karena memang dia pergi ke pesta Rosa itu masih dalam jam kerja sehingga dia tidak sempat mengganti pakaian yang lebih baik layak digunakannya untuk pergi ke sebuah pesta. "Kasih tahu enggak ya?" canda Panji sambil senyum-senyum. "Buka, buka, buka," teriak teman-teman Rosa dan Panji. Dengan sedikit gugup dan tangan gemetar Rosa pun membuka kado yang dibungkus rapi dengan kertas bermotif simbol love dan bunga-bunga itu. Bukan cuma Rosa, semua yang hadir di sana pun dibuat penasaran dengan isi kado peminat nomor 1 Rosa itu. Setelah isi kado terbuka, Rosa speechless melihat barang mahal yang diberikan oleh Panji. Sebuah iPhone keluaran terbaru yang harganya belasan juta. Para wanita yang hadir tampak iri dengan Rosa yang diberi kado barang mahal oleh peminatnya. "Aku merasa tidak pantas menerima kadomu ini, Panji," ucap Rosa kepada lelaki di sampingnya. "Cuma handphone aja kok, bukan barang mewah," balas Panji. "Tapi aku tahu ini handphone mahal, tidak seharusnya kamu berikan itu padaku." "Ah, harganya tidak seberapa dibanding harga mobil atau perhiasan, tapi aku harap kamu senang menerimanya." "Tentu saja aku senang. Terima kasih ya, Panji." Sementara beberapa orang yang mengenal Choki dengan video viralnya, merasa tergelitik untuk mempermalukannya lagi lelaki itu dengan menyuruh Rosa membuka kado pemberian dari Choki.
Demikian juga halnya Panji ingin sekali melihat isi kado pemberian lelaki yang belum lama ini dibully habis-habisan di medsos dan dicap sebagai lelaki kere. Mendengar para tamu yang hadir menyuruh Rosa membuka kadonya, Choki hanya tersenyum-senyum sendiri. Kemudian Choki berjalan ke depan menghampiri Rosa seperti yang diminta oleh orang-orang yang ingin mempermalukannya. "Ayo dong buka sekarang juga kadonya Choki, Rosa." Desak Panji melihat Rosa tampak ragu-ragu membuka kado dari Choki yang berbentuk mungil itu. Bersambung, 17. Rosa memutuskan untuk tidak membuka kado dari Choki, alasannya karena dia tidak mau sahabatnya itu dipermalukan lagi di depan umum. "Buka, buka, buka." Suara di dalam ruangan membahana dengan keinginan para tamu untuk membuka kado pemberian Choki. "Ayo Rosa, tunggu apa lagi? Semua orang menginginkan kamu membuka kado pemberian Choki," desak Panji yang sangat yakin kalau kado pemberian Choki tidak akan lebih mahal dengan pemberiannya. "Lebih baik enggak usah aja, kasihan Choki," ucap Rosa pelan. "Enggak adil dong, masa kadoku dibuka sedangkan kadonya Choki kamu enggak buka," ucap Panji bersikeras agar Rosa menuruti keinginannya melihat isi kado Choki. "Tapi," ucap Rosa terputus melihat Choki sudah berada di sampingnya. Dia tertunduk, tapi terlihat senyum-senyum kecil di bibirnya. "Buka saja, Sa. Daripada mereka semua tidak puas hati dan bikin gaduh saja," bisik Choki kepada Rosa. "Maaf Choki, aku enggak bisa melakukannya. Mereka akan mencemooh kamu habis-habisnya. Aku enggak mau kejadian video viralmu terulang lagi." "Enggak usah aja ya, Choki. Aku sudah kebal kok. Mereka mau bilang apa aja aku terima. Buka aja kadonya." Melihat Rosa dan Choki berbisik-bisik, Panji jadi kesal. "Tunggu apa lagi, Rosa? Choki aja kayaknya enggak keberatan kadonya dibuka," ucap Panji masih belum puas kalau kado Choki tidak juga dibuka Rosa. "Buka, buka, buka." Suara para tamu kembali membahana menyuruh Rosa membuka kadonya. Akhirnya, walaupun dengan berat hati dan membuatnya rasa ingin menangis, Rosa meraih kado mungil pemberian Choki dari atas meja. Tangannya kembali gemetar memegang kado itu. Sebelum membuka kado itu, Rosa menatap sendu ke arah Choki, tapi Choki malam tersenyum dan memberi isyarat untuk membukanya dengan menganggukkan kepala. "Maaf ya Choki, aku terpaksa harus membukanya," ucap Rosa lirih. Anji dan para tamu Rosa semua tidak sabar ingin melihat kado dari Choki dan mereka juga sudah menyiapkan cemoohan dan sumpah serapah yang akan segera mereka lontarkan ke arah Choki yang sudah bisa mereka pastikan kalau kado itu adalah sesuatu yang murahan dan tak berguna. Perlahan-lahan Rosa merobek kertas kado pembungkus hadiah Choki itu, tampaklah sebuah kotak berwarna hitam bertuliskan nama merek perhiasan ternama. Setelah kotak itu terbuka, semua orang yang melihatnya dibuat menganga saat Rosa mengeluarkan sebuah kalung berlian kelas atas yang harganya hingga ratusan juta. Rosa sendiri tidak percaya dengan apa yang dilihat dan dipegangnya. Bagaimana bisa Choki memberikan perhiasan semewah itu kepadanya? "Kamu serius, Choki? Kamu berhak menerimanya, Rosa, karena kamu sahabat terbaikku. Tapi bagaimana bisa kamu mendapatkan barang semahal ini? Itu tidak diperlu kamu pikirkan. Yang aku ingin tahu apa kamu senang menerimanya." "Aku masih normal, Choki. Tentu saja aku sangat menyukai kalung ini. Ini merupakan kado terbaik yang aku terima di hari ulang tahunku." Mendengar Rosa mengucapkan itu, wajah Panji langsung memerah. Bagaimana mungkin kado yang dia berikan kepada Rosa bisa kalah dengan kado pemberian lelaki kere? Panji tampak tak terima dengan kenyataan itu. Dia mulai berpikir mencari cara bahwa kado pemberiannya tetap yang terbaik. "Kalau kamu emang suka, buktikan dong dengan memakainya," pinta Choki sambil senyum-senyum. "Oke, Choki, siapa takut? Hehehe," canda Rosa yang tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata betapa senangnya dia mendapat kalung permata yang berkilauan itu. Perlahan Rosa pun mengenakan kalung pemberian Choki itu di lehernya yang jenjang. Wanita-wanita yang melihatnya seketika menjadi iri, karena dengan memakai kalung itu, aura pada diri Rosa terpancar dan membuat wajahnya yang cantik menjadi lebih berseri dan memikat hati setiap lelaki yang melihatnya, termasuk yang Panji rasakan. "Kamu tambah cantik dengan kalung itu, Rosa," batin Panji yang tidak mungkin dia katakan, karena itu sama saja dia menyetujui kalau hadiah dari Choki adalah hadiah terbaik yang Rosa terima di hari ulang tahunnya.
Dengan kondisi Choki yang sekarang yang dikenal sebagai lelaki kere yang viral, Panji coba meyakinkan para tamu yang lain bahwa itu adalah perhiasan imitasi alias palsu. Masa kalian bisa aja percaya kalau kalung ini perhiasan asli? Dapat uang dari mana Choki untuk membelinya, sedangkan untuk membayar uang hantaran menikah saja dia enggak sanggup. Aku sangat yakin kalau kalung yang Rosa pakai itu hanya imitasi, ucap Panji yang telah mendapatkan cara untuk mempermalukan Choki. Iya betul, barang palsu itu, perhiasan KW itu, paling belinya di Tanah Abang. Hehehe, satu persatu para tamu mulai mengatai dan mencemooh Choki. Panji sebagai sang provokator yang merasa berhasil memberi pandangan negatif orang-orang pada Choki tampak tersenyum lebar, walaupun dalam hati dia mengakui bahwa perhiasan itu adalah asli setelah melihatnya berkilauan dari jarak yang sangat dekat. Kamu percayakan kalau kalung yang aku berikan ini permata asli bukan imitasi? Tanya Choki kepada Rosa. Tentu saja aku percaya kalau kalung ini asli bukan palsu. Aku ini wanita, Choki, pastilah aku bisa membedakan mana perhiasan yang asli dan mana yang tidak. Aku harap kamu tidak ambil hati omongan mereka. Sebenarnya mereka hanya iri denganmu, Choki, ucap Rosa coba meyakinkan Choki. Iya benar. Iri tanda tak mampu. Hehehe, canda Choki. Sebagian tamu masih saja mencemooh Choki karena memberikan perhiasan KW sebagai kado ulang tahun sahabatnya. Tapi Choki tak ingin bicara, dan tak ingin melakukan klarifikasi sedikit pun, karena orang yang diberi hadiah sudah mengakui kalau perhiasan yang diberikannya adalah asli dan dia sangat suka dan bahagia menerimanya. Choki berpikir bijak. Ada saatnya kita diharuskan diam pada sebuah sesuatu yang kita tahu suara kita tak akan didengar. Diam adalah emas, itu sangatlah berharga nilainya. Baiklah teman-teman, silakan dilanjutkan acaranya untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Semoga kalian semua enjoy pada hari ini. Ucap Rosa setelah acara buka kado selesai. Para tamu pun kembali ke tempat duduk masing-masing untuk melanjutkan acara terakhir yaitu makan bersama. Para pelayan pun mulai berdatangan menghidangkan makanan kepada setiap meja di dalam ruangan VIP yang sudah dipesan Rosa beberapa hari yang lalu. Choki duduk satu meja dengan Rosa dan keluarganya, sementara Panji mengalah memilih duduk bersama teman-temannya yang tadi vokal mencemooh Choki. Saat Rosa dan para tamu undangannya asyik menikmati hidangan yang disediakan, tiba-tiba Via datang bersama pacar barunya membuat kegaduhan, yaitu menyuruh semua orang yang ada di ruangan itu segera pergi karena tempat tersebut akan mereka sewa dengan memberi bayaran yang lebih mahal. Ayo segera kosongkan tempat ini, teriak Sandi dengan angkuhnya. 18. Rosa, mengapa kita diusir begini? Bukankah kamu yang lebih dulu membuking tempat ini? Panji mengutarakan ketidakpuasannya kepada Rosa membuat gadis yang sedang berulang tahun itu jadi bingung dan malu dengan para tamunya. Maaf ya, Panji, aku sudah komplain ke pihak restoran, tapi tidak dapat tanggapan. Mereka juga bilang tidak bisa berbuat banyak, karena ada orang penting yang akan datang ke tempat ini, begitu alasan mereka. Sekali lagi aku minta maaf ya. Jelas Rosa dengan nada bersalah. Restoran macam apa ini, pakai beda-bedain tamu segala. Lagian orang penting siapa, sih? Kok bisa-bisanya mengusir orang yang sedang makan? Tanya Panji masih tidak terima dengan perlakuan pihak restoran yang tidak adil pada pelanggannya. Sandi beserta Via yang mendengar Panji marah-marah dan tidak terima disuruh meninggalkan restoran secepatnya, langsung menghampiri lelaki yang sedang berdiri di depan meja keluarga Rosa. Ada Choki juga di sana yang terlihat lebih kalem dan tenang dari biasanya. Kalian kenalkan keluarga terkaya di kota ini, Irfan Franjaya. Nah, putranya, Zail, sebentar lagi akan datang ke sini. Sebaiknya kalian segera menyingkir, jelas Sandi. Tentu saja semua orang mengenal keluarga Franjaya pemilik perusahaan abadi Raksatama, demikian halnya Panji sangat tahu orang yang dimaksud, tetapi dia tetap tidak bisa terima ketenangan pesta Rosa diganggu. Begitu juga dengan Choki, dia cukup terkejut kalau orang yang pernah mengajaknya makan siang tempo hari akan datang ke tempat itu. Pikiran Choki jadi bercabang-cabang, terutama dia takut Zail sampai melihat kalung yang dikenakan oleh Rosa yang merupakan pemberian dari ayahnya. Peduli apa, aku akan tetap di sini sampai acara selesai. Kamu juga jangan pergi, Rosa,
Kamu punya hak tetap berada di sini karena kamu telah membuking tempat ini lebih dulu. Ucap Panji coba memprovokasi Rosa, kemudian dia pergi kembali ke mejanya melanjutkan makan bersama 3 orang temannya. Setelan Panji pergi, dalam situasi yang masih tegang, sempat-sempatnya Via melirik kalung permata yang dikenakan oleh Rosa. Tentu saja seperti wanita lain yang ada di ruangan itu, Via pun merasa iri Rosa bisa mengenakan kalung semewah itu. Rosa yang menggemari perhiasan, sangat tahu kalau kalung yang dikenakan Rosa itu adalah kalung limited edition, yang konon menurut artikel yang dibacanya dibuat terbatas yang hanya ada 2 di seluruh dunia. Rosa, dari mana kamu dapat kalung itu? Selidik Angela. Kenapa sih kamu kepo banget, Via? Aku heran saja, kok kamu bisa memakai kalung itu, karena aku tahu tidak sembarang orang bisa memakainya. Kalau aku bilang kalung ini hadiah ulang tahunku dari Choki, pasti kamu juga tidak akan percaya, kan? Bercanda kamu, Rosa. Untuk bisa beli kalung ini Choki harus menabung selama 10 tahun saja tidak akan cukup. Hehehe, ucap Violet masih belum puas menyakiti Choki yang selalu dipandang rendah olehnya. Benar sekali Via, orang miskin macam Choki ini mana sanggup membeli perhiasan mewah. Kalaupun bisa pastilah yang dia beli hanya barang imitasi alias sampah, tambah Sandy yang sifatnya tidak jauh beda dengan Via, selalu memandang rendah pada orang yang dianggapnya miskin. Merasa dirinya dibicarakan Choki lebih memilih berdiam diri dan tak mau ambil pusing dengan omongan Via dan Sandy. Dan Choki merasa tidak perlu menjelaskan keaslian dari kalung yang dipakai Rosa. Apa mungkin orang terkaya yang disanjung-sanjung Sandy membelikannya barang imitasi? Tentu saja sangat mustahil, batin Choki. Setelah puas mencibiri Choki, Sandy dan Via mulai mengusir orang-orang yang bandel seperti Panji yang tetap ingin bertahan di ruang VIP itu, karena tidak lama lagi Zael akan segera tiba. Ayo keluar, ngapain sih kalian masih di sini? Teriak Sandy sambil berkacak pinggang dengan angkuh dan sombong. Iya nih, kalian pada budek kali ya. Dari tadi disuruh pergi malah diam aja. Tambah Via sambil menyilangkan tangan di dadanya dengan wajah ketus. Kalau kalian masih bandel, akan aku panggil orang untuk mengusir kalian secara paksa. Ucap Sandy lalu mengambil handphone dari saku celananya untuk menelepon orang suruhannya. Sementara Sandy dan Via tengah sibuk mengusir para tamu undangan Rosa, dari pintu masuk datanglah Zael Franjaya dengan penampilan berkelasnya yang selalu akan mencuri perhatian setiap orang yang dilaluinya. Zael tampak memicingkan mata saat tatapannya bertemu dengan Choki yang duduk tidak jauh dari depan pintu masuk ruang VIP itu. Tapi, Choki buru-buru mengalihkan pandangan dengan berpura-pura tidak kenal dengannya. Zael pun masih coba mengingat-ingat siapa sebenarnya lelaki yang baru saja beradu pandang dengannya karena sepertinya dia mengenalnya. Choki juga masih teringat dengan ucapan Susan, agar dia tidak membuka identitasnya yang saat ini sebagai Presidir Artama Karya Group kepada Irfan Franjaya dan anaknya, Zael, karena mereka itu adalah orang yang licik dan tidak bisa dipercaya. Choki, kenapa kamu diam saja? Usik Rosa pada Choki di sampingnya. Aku sedang memikirkan cara agar kita bisa tetap berada di sini sampai acara ulang tahunmu selesai, tapi otakku buntu. Apalagi harus berhadapan dengan Sandy dan Via yang jelas-jelas tidak bisa diajak kompromi, ungkap Choki. Sama Choki, aku juga bingung. Makanya aku menyerahkan sesuai keinginan mereka, mau tetap di sini atau pergi sesuai keinginan Sandy, putus Rosa. Saranku, kamu harus tetap bertahan di sini selagi masih ada tamu yang mau bertahan, walaupun hanya 1 orang, jangan sampai meninggalkan mereka, itu yang harus kamu lakukan Rosa. Saran Choki. Iya, Choki, aku setuju sekali dengan saranmu itu. Tolong temani aku ya, Choki. Sudah pasti dong, masak aku ninggalin sahabatku yang sedang dapat masalah. Kamu juga kan pernah membela aku saat keluarga Via mengusirku waktu pernikahanku yang gagal. Sepertinya, kita memang sudah ditakdirkan untuk selalu bersama dan saling menguatkan di saat kita masing-masing mendapat masalah. Sepertinya begitu kan, Rosa? Iya betul, Choki, ketanyaannya memang begitu. Kita ini adalah sahabat yang selalu bersama dalam kesusahan. Kapan ya kita bisa hidup tenang-tenang saja, tanpa ada masalah? Hidup itu sendiri sebenarnya suatu masalah, jadi mustahil selagi kita hidup tidak bertemu masalah.
Masalah itu kan memang harus dihadapi, dan jangan sekali-kali lari dari masalah. Iya, aku setuju, makin hari kamu makin bijak aja sih, Choki. Sebenarnya semua yang aku katakan hanya untuk diriku sendiri, karena sebelum kita menasihati orang lain, sebaiknya bercermin pada diri sendiri terlebih dahulu, apakah kita sudah melakukan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Kalau belum, mending diam saja, toh itu lebih baik. Saat Choki masih asyik berbicara dengan Rosa, pandangan Zail kembali tertuju kepadanya. Dia tampak berpikir keras untuk mengingat Choki, tapi segera Choki memalingkan muka. Bersambung.